Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Anak-anak, apakah kalian telah memasuki masa puber? Bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan pada saat sudah mengalami masa puber, sebelum mengalami masa puber, hingga telah mengalami masa puber? Tentunya kalian sudah peduli dengan lingkungan kan? Anak-anak, kalian adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan-kegiatan terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Ayo kita peduli terhadap lingkungan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anak, kita akan belajar tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera serta menggali informasi. Bacaan tentang makna proklamasi. Anak-anak, apa sih pengertian dari kepedulian terhadap lingkungan? Peduli terhadap lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contohnya gimana? Contohnya tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah di sungai, dan lain sebagainya. Anak-anak, coba kalian amati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut ya. Kira-kira pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara apa yang tercermin pada gambar ini? Anak-anak, dapat kita pahami bersama bahwa di sini warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Kemudian warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Warga sedang membayar pajak dan juga warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Anak-anak, tahukah kalian mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar itu tadi? Mereka melakukan kegiatan itu dikarenakan itu adalah merupakan bentuk kewajiban masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Lantas, apa saja kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contohnya, anak-anak, itu adalah kewajiban untuk mentaati peraturan, kemudian kewajiban untuk menghargai orang lain, kemudian mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan juga kebersihan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimanakah caranya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Kita dapat menunjukkannya dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan, kita melakukan reboisasi atau penanam hutan kembali, kemudian menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Anak-anak, sebagai warga negara yang baik kita harus peduli terhadap lingkungan, misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah kalian? Nah, kalian hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan apa? Memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimanakah? Apakah kalian memaknai kemerdekaan bangsa ini? Anak-anak, coba kalian simak bacaan yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia yang akan dibacakan oleh kawan kita ini ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.
Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Tentunya kalian bisa dengan cara belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Cukup sekian anak-anak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.